Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan pokok bahasan teori nilai guna atau utility theory yang akan kita bahas secara mendalam dan komprehensif. Adapun pokok bahasan dalam topik pertemuan pada saat ini adalah teori nilai guna. Yang kedua, kita mempelajari bagaimana syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, kita mempelajari bagaimana hubungan nilai guna utility dengan demand atau permintaan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang paradoks nilai. Dan yang terakhir, kita mengkaji tentang surplus konsumen. Pertanyaan mendasar dalam teori utilitas atau teori nilai guna ini ada dua. Yang pertama, mengapa konsumen membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang lebih mahal? Yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Apa yang kita pelajari pada saat ini hakikatnya kita membahas tentang teori perilaku konsumen atau consumer behavior theory. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan teori perilaku konsumen ini. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Kardinal mencerminkan representasi nilai guna yang dinyatakan secara kuantitatif. Contohnya, nilai guna itu direpresentasikan dalam satuan rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah, dan seterusnya. Sedangkan pendekatan nilai guna ordinal adalah nilai guna yang dinyatakan secara kualitatif. Contohnya, puas, senang, bahagia, yang semuanya diwujudkan dalam bentuk linguistik. Nah, apa yang dimaksud nilai guna? Nilai guna adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Ada dua kategori nilai guna. Pertama, nilai guna total, dan yang kedua, nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan konsumen terhadap satu unit barang tertentu. Maka jika ditanyakan apa yang menjadi ciri dari kedua kategori nilai guna ini, nilai guna total itu bicaranya kepuasan terhadap mengkonsumsi sejumlah barang. Bisa satu jenis, dua jenis, tiga jenis ya, lebih dari satu variasi. Sedangkan nilai guna marginal concernnya kepada ketika saudara mengurangi konsumsi satu unit jenis barang, maka berapa penambahan kepuasan Anda atau berapa besar turunnya kepuasan Anda. Kepuasan ini tadi bisa diukur secara kardinal dan secara ordinal. Meskipun dalam topik ini nantinya kita fokus kepada pendekatan kuantitatif. Hipotesis teori nilai guna. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan
bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya terhadap barang tersebut. Saya berikan sedikit ilustrasi. Ketika saudara merasa haus, maka gelas pertama air minum Anda itu jauh lebih memberikan kenikmatan dibandingkan gelas kedua. Kenikmatan ini semakin berkurang ketika minum di gelas ketiga. Dan ketika dahaga Anda itu sudah hilang, maka gelas keempat itu menjadi tidak ada nilainya. Bisa dikatakan Anda tidak akan minum di gelas keempat. Nah, itulah yang dimaksud sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun ini akan lebih mudah kita pahami melalui dua model, model angka, tabel, dan model grafik. Yang pertama saya akan jelaskan dengan menggunakan model grafik. Perhatikan tabel berikut. Ada 3 kolom. Kolom pertama bicara jumlah konsumsi, kolom kedua bicara nilai guna total, dan kolom ketiga nilai guna marginal. Jika Anda tidak mengkonsumsi apapun, tentu saja tidak ada nilai guna. Maka di situ jumlah konsumsi 0, nilai guna totalnya 0, sementara tidak ada nilai guna marginal. Ketika Anda membeli 1 unit barang dengan nilai guna totalnya 30, maka kita punya nilai guna marginal 30. Dari mana datang nilai guna marginal 30? Sebelumnya saudara tidak punya merek baju tertentu yang sudah saudara cita-citakan. Ketika saudara punya uang dan harga barang tersebut terjangkau sesuai dengan pendapatan yang saudara punya, saudara membeli 1 buah baju itu dengan harga 30, maka kita bisa identikan kepuasan atau nilai guna marginal Anda yang awalnya 0 bertambah 30 menjadi 30. Saudara beli 1 lagi baju, sehingga jumlah bajunya Anda mau beli 2 buah baju. Nilai guna totalnya 50, maka nilai guna marginalnya jadi 20. Dari mana 20? 50 dikurang 30. Suatu saudara mengkonsumsi 3 atau membeli 3 buah baju, nilai guna totalnya 65, maka nilai guna marginalnya menjadi 15. Membeli 4, nilai gunanya 75, nilai guna marginal menjadi 10. Perhatikan kolom nilai guna total, semakin lama dia akan semakin meningkat. Pada saat di jumlah konsumsi 9, nilainya itu menurun dari 90 menjadi 89, selanjutnya berkurang menjadi 85 dan terus menurun menjadi 78. Demikian juga dengan nilai guna marginal. Justru nilai guna marginal dari 30 semakin menurun dan semakin menurun dan pada akhirnya negatif. Ini yang disebut sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Nilai guna marginal yang semakin menurun itu menunjukkan tingkat kepuasan seseorang pada saat bertambahnya jumlah unit barang yang dikonsumsi. Itu justru akan semakin berkurang nilai marginalnya. Sementara nilai guna totalnya akan semakin meningkat, tetapi pada satu titik kepuasannya itu justru menjadi menurun. Nah, ini kita bisa lihat kejadiannya pada saat mengkonsumsi 8, nilai gunanya itu pada titik puncak 90, begitu membeli yang ke-9, kepuasan itu menjadi sedikit berkurang menjadi 89 dan seterusnya. Ini adalah grafik dari nilai guna yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pada grafik 1 nilai guna total, kita bisa melihat mengkonsumsi sebanyak 8 buah barang adalah puncak dari nilai guna total. Dan jika kita perhatikan, mulai pada grafik nilai guna marginal, makin lama makin menurun, dan pada akhirnya nilai
guna marginal itu akan bernilai negatif. Ini menunjukkan perilaku konsumen ketika berbelanja sejumlah barang akan mempunyai tingkat kepuasan maksimum. Selanjutnya, bagaimana maksimisasi nilai guna? Nah, salah satu pemisalan yang penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan perkataan lain, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila yang dikonsumsi hanya satu barang, itu dengan mudah kita dapat menganalisisnya. Nah, ini menjadi sukar ketika seorang konsumen kita ingin menganalisis nilai guna itu pada konsumen yang mengeluarkan uangnya untuk mengkonsumsi lebih dari satu jenis barang. Nah, bagaimana cara kita menganalisis maksimisasi nilai guna? Syarat maksimisasi nilai guna itu adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Kita beri contoh. Ketika saudara mengkonsumsi makanan dengan harga 5.000 dan ingin membeli pakaian harga 50.000, misalkan tambahan satu unit makanan memberikan nilai guna marginal sebanyak 5, sedangkan pakaian memberikan nilai guna marginal 50. Kalau saudara punya uang 50.000, berapa banyak akan membeli makanan dan berapa banyak membeli pakaian? Atau hanya memilih salah satu dari kedua jenis barang tersebut? Nah, silakan dipikirkan. Berikut ini cara kita menganalisis. Saudara punya uang 50.000. Ada dua alternatif yang mau dibeli, makanan dan pakaian. Harga satu porsi makanan 5.000. Kalau 50.000 yang uang saudara miliki, saudara belanjakan semuanya untuk makanan, maka saudara akan memperoleh 10 unit 10 porsi makanan. Ya, 5.000 dikali 10 kan 50.000. Nilai marginal yang diperoleh tadi sudah disebutkan, satu porsi makanan itu nilai marginalnya 5. Saudara bisa beli 10, jadi 50.000 saudara habiskan. Maka nilai total marginal yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan 5 dikali 10 sama dengan 50. Saudara ingin membelikan uang saudara itu untuk pakaian. Satu setel pakaian harganya 50.000, sementara saudara punya uang 50.000, maka jumlah pakaian yang bisa saudara beli hanya satu setel. Diketahui nilai marginal pakaian ini 50, maka total nilai marginal yang diperoleh dari belanja satu setel pakaian ini adalah 50. Sekarang kita bandingkan perbandingan harga makanan dengan harga pakaian. Harga makanan itu 5.000 satu porsi, harga pakaian satu setel 50.000. Jadi rasio harga makanan dengan harga pakaian 5.000 dibagi dengan 50.000, itu 1/10. Selanjutnya saudara bandingkan nilai guna marginal makanan dengan nilai guna marginal pakaian. Nilai guna marginal makanan per porsi itu 5, nilai guna marginal pakaian per setel itu 50. Jadi 5/50, 1/10. Berdasarkan rasio atau perbandingan nilai guna perbandingan harga makanan dan pakaian maupun perbandingan nilai guna marginal makanan dan pakaian, kita bisa simpulkan saudara mau beli makanan atau mau beli pakaian akan memberikan nilai guna marginal yang sama. Jadi manapun yang saudara beli, tingkat kepuasannya sama. Kita lanjutkan untuk maksimisasi nilai guna.
seseorang akan memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsi apabila perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang-barang tersebut. Kita ambil contoh yang tadi kita jelaskan. Kalau saudara bandingkan harga makanan 5.000 dibandingkan dengan harga pakaian 50.000, dibandingkan 5.000 dibagi 50.000, itu setara dengan 1:10. Nah, bandingkan pula dengan nilai guna marginal. Nilai guna marginal makanan 5, nilai guna marginal pakaian 50. Jadi 5 dibandingkan 50, 1/10. Jadi sama-sama 1/10, baik perbandingan harga barang maupun perbandingan nilai marginal. Syarat yang kedua, juga jika kita ingin memaksimumkan nilai guna, seseorang akan memaksimalkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsi apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Saudara cek nilai guna marginal dari makanan, satu porsinya kan 5. Harga makanan satu porsi 5.000. Jadi perbandingan nilai guna marginalnya 5 dibanding dengan harga per porsinya 5.000, 1 itu setara 5/5.000 itu kan setara dengan 1/1000. Lihat untuk pakaian. Nilai marginalnya itu 50. Nilai guna marginal 50, harga pakaian 1/50.000. Jadi 50 dibanding dengan 50.000, 1/1000. Jadi sama-sama 1/1000. Nah, ini artinya saudara beli baju maupun beli makanan akan memberikan nilai guna yang maksimal. Kesimpulannya, syarat pemaksimuman kepuasan dapat kita formulasikan secara matematik sebagai berikut. MU itu adalah nilai guna marginal. Jadi MU barang A dibagi dengan harga barang A itu sama dengan MU barang B dibagi dengan PB sama dengan MU barang C dibagi dengan PC. Jadi kalau saudara ingin membandingkan kapan kepuasan sebagai seorang konsumen itu akan maksimum, apabila dia membeli 3 jenis barang, maka rasio nilai guna marginal barang terhadap harga barang tersebut untuk setiap barang adalah sama. Maka saat itu maksimum. Bagaimana kalau ada salah satu A-nya itu lebih besar dibanding dengan B dengan C? Ya artinya belum maksimum. Nah, itu yang menjadi patokan kita untuk bisa menganalisis apakah kepuasan pelanggan itu sudah maksimum atau belum untuk kasus belanja barang lebih dari satu jenis. Bagaimana hubungan nilai guna dan permintaan? Ada dua efek yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai guna dengan permintaan. Yang pertama efek penggantian, yang kedua efek pendapatan. Pada efek penggantian, kita bisa jelaskan bahwa kalau harga mengalami kenaikan, maka nilai guna marginal per rupiah dari barang tersebut menjadi semakin rendah. Nah, ini menunjukkan membeli barang-barang seperti ini akan memaksimumkan nilai guna. Jadi, nilai guna itu membeli barang ini akan memaksimumkan nilai guna, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah banyak apabila harganya bertambah rendah. Ini kan sesuai dengan hukum permintaan. Yang kedua, efek pendapatan. Penurunan harga barang menyebabkan pendapatan real konsumen itu bertambah. Anda punya pendapatan 10.000, membeli barang A harganya 5.000. Nah, kalau harga barang A yang awal 5.000 ini berkurang menjadi 4.000, maka pendapatan real Anda sebenarnya bertambah 1.000. Nah, maka konsumen akan menambah jumlah barang yang dibeli. Nah, ini juga dapat menjelaskan hubungan nilai guna dengan hukum permintaan. Kita membahas tentang paradoks nilai.
paradoks nilai. Bagaimana menjelaskan paradoks nilai ini? Kita berikan ilustrasi dua jenis komoditas, air dan berlian. Harga air itu lebih murah dibandingkan dengan harga berlian. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Kenapa air bisa lebih murah dibandingkan dengan berlian jika dilihat dari fungsinya, air itu lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan dengan berlian. Air, kalau air mudah didapatkan sehingga biaya produksi lebih murah dibandingkan dengan berlian yang sulit didapatkan sehingga biaya produksi lebih mahal. Kalau itu yang menjadi argumentasinya menjadi kurang tepat karena banyak juga jenis produk lain yang sulit didapat tapi juga harganya tetap murah. Kita bisa jelaskan fenomena ini menggunakan teori nilai guna marginal, bahwa nilai guna marginal lah yang menentukan apakah suatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau yang rendah. Air ini akan semakin besar peningkatan permintaannya apabila nilai marginalnya itu lebih rendah atau lebih kecil. Dengan kata lain, semakin murah harga air itu, maka besar permintaan terhadap air itu akan semakin tinggi. Itu mengapa harga air itu menjadi lebih murah dengan permintaan yang lebih banyak. Sedangkan berlian itu nilai marginalnya itu cukup besar, yang menunjukkan harga barang itu sangat mahal. Itu yang menyebabkan mengapa permintaan berlian itu sedikit. Nah, tetapi harganya itu menjadi mahal. Selanjutnya kita membahas tentang surplus konsumen. Teori utility ini dapat menjelaskan kepada kita apakah seorang konsumen ketika berbelanja mendapatkan surplus kepuasan atau tidak. Surplus konsumen itu adalah kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kepuasan yang diperoleh konsumen itu selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Itu yang dimaksud sebagai surplus konsumen. Kita dapat formulasikan surplus konsumen itu sama dengan selisih antara harga yang bersedia dibayar dengan harga jual nyata. Kita akan berikan contoh surplus konsumen pada slide berikutnya. Tabel ini akan menjelaskan kepada kita pengertian dari surplus konsumen. Misalkan saudara setiap minggu mengkonsumsi buah-buahan, contohnya mangga. Membeli satu mangga pertama, harga yang bersedia dibayar konsumen 1.700. Jadi saudara kalau melihat mangga harganya 1.700, itu saudara akan langsung membelinya. Sementara di pasar harganya ternyata 700. Nah, di situ kepuasan Anda sebesar 1.000. Kenapa? Karena saudara bersedia membayar 1.700, ternyata di pasar harganya 700. Jadi ada surplus sebesar 1.000. Datangnya dari 1.700 dikurang dengan 700. Kalau saudara beli barang mangga yang kedua, saudara akan bersedia satu buah mangga itu harganya 1.500. Kalau harga di pasar itu 700, maka dengan membeli dua buah mangga, saudara punya surplus menjadi 800. Kalau saudara beli 3 mangga, Anda mau harganya itu 1.300. Di situ ada surplus 600 dan seterusnya. Nah, kalau saudara mau beli 8 mangga, saudara maunya harga mangganya itu adalah 300 per unitnya. Nah, di situ sudah tidak ada surplus lagi. Jadi maksimum itu terjadi ketika membeli sebanyak 6 buah mangga. Pada kolom keempat, kolom jumlah surplus konsumen, di situ terlihat bahwa surplus konsumen itu terakumulasi dari 1.000 ditambah dengan kalau beli 2 800 jadi 1.800 dan seterusnya. Di sini yang bisa dipelajari bagaimana pengertian dari surplus konsumen. Surplus konsumen adalah
tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dalam membelanjakan jumlah uangnya yang lebih besar dibandingkan dengan harga barang tersebut di pasar. Sekarang kita lihat bagaimana menjelaskan surplus konsumen itu secara grafik. Grafik 1 itu gambaran umum. Perhatikan garis mendatar PB. Garis PB itu adalah harga barang di pasar 700. Sementara garis A dan D ini mencerminkan penurunan harga barang yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Jika ditanya kepada saudara bagaimana surplus konsumen untuk fenomena ini, gitu. Surplus konsumen itu besarnya di atas nilai 700. Jadi grafik ini akan menunjukkan kepada kita surplus konsumen itu terjadi antara garis D sampai M sampai titik potong di N. Di garis arsir yang tegak segitiga siku-siku itu adalah besarnya surplus konsumen. Bagaimana jika grafik seperti ini? Saudara diminta untuk menentukan daerah yang merupakan surplus konsumen. Garis BS, kalau sebelumnya harganya itu adalah datar, artinya flat untuk setiap quantity itu adalah 700 per unit. Untuk grafik ini berbeda. Terjadi kenaikan harga yang ditunjukkan oleh grafik BS. Yang manakah daerah yang disebut sebagai surplus konsumen? Saudara bisa identifikasi kalau O, P, E, Q itu bukan daerah surplus. Ya, O, P, E, Q itu bukan daerah surplus. O, B, E, Q juga sama, karena O, P, E, Q bukan, O, B, E, Q itu bagian dari O, P, E, Q. Itu sama-sama bukan daerah surplus. O, Q, E, A itu justru tidak, karena O, Q, E, A, O, Q, B, E, ya, O, B, E, Q itu saja bukan daerah surplus. Daerah surplus adalah daerah di atas titik perpotongan pada titik E ke atas, itu adalah daerah surplus. Ya, karena nilai surplus itu apabila masih bernilai positif, ya, seperti contoh sebelumnya. Surplus konsumen itu terjadi ketika harga yang bersedia saudara bayar dikurangi dengan harga real di pasar bernilai positif, besar dari 0. Sebagai kesimpulan dari pokok bahasan ini, bisa kita berikan highlight apa yang menjadi tujuan seorang konsumen dalam membelanjakan uangnya. Ya, tujuan utama tentunya memaksimumkan jumlah kepuasan. Kapan kepuasan maksimum itu diperoleh? Apabila nilai guna marginal setiap barang adalah sama. Apa yang dimaksud dengan nilai guna total dan nilai guna marginal? Nilai guna total fokus kepada kepuasan pada sebuah barang yang kita beli. Nilai guna marginal bicaranya kepuasan terhadap penambahan kuantitas sebuah barang. Itu yang membedakannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan paradoks nilai? Paradoks nilai itu bicara tentang perbedaan nilai sebuah barang dibandingkan dengan manfaat dari barang tersebut. Ilustrasinya adalah perbandingan antara air dengan berlian. Air menjadi kebutuhan pokok kehidupan manusia tapi harganya lebih murah, sementara berlian kebutuhan tersier, mengapa harganya bisa lebih mahal dibandingkan dengan air. Nah, demikian teori nilai guna yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan atau menganalisis perilaku konsumen yang kegunaannya dapat digunakan oleh produsen atau pelaku ekonomi untuk menentukan tindakan-tindakan bisnis yang berkaitan dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Semoga penjelasan ini dapat
digunakan oleh saudara untuk mempelajari topik selanjutnya berkaitan dengan teori perilaku konsumen.